Suatu malam di pertengahan bulan Agustus 1945, di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, di sebuah negara kepulauan yang masih bernama Hindia Belanda, sebuah keputusan genting harus diambil. Pertanyaan besar menggema di antara generasi muda saat itu. Kapan Indonesia akan merdeka dan siapa yang berani menyatakannya? Tapi, siapa sangka menjelang hari kemerdekaan, dua tokoh paling penting bangsa ini justru diculik oleh rakyatnya sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Kenapa bisa begitu? Siapa yang menculik? Apa tujuannya? Dan bagaimana peristiwa ini akhirnya menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Simak kisah selengkapnya. Peristiwa Rengas Dengklok, rahasia di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1945, dunia sedang dalam kekacauan. Perang Dunia Kedua mencapai puncaknya. Dua bom atom, Hiroshima dan Nagasaki, menghancurkan Jepang dalam sekejap. Sementara itu di tanah Nusantara, Indonesia masih dalam cengkeraman kekuasaan militer Jepang. Namun, suasana mulai berubah. Kekalahan Jepang membuka celah. Celah bagi kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Tapi, kemerdekaan macam apa yang akan datang? Apakah benar-benar milik bangsa ini? Atau hanya bagian dari strategi licik Jepang agar tetap berkuasa secara halus? Disinilah muncul dua arus besar, golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih memilih jalur hati-hati, menunggu janji Jepang yang katanya akan memerdekakan Indonesia melalui PPKI. Namun golongan muda melihat bahaya besar. Apakah kita ingin kemerdekaan ini dianggap hadiah dari penjajah? Mau sampai kapan kita menunggu musuh yang sedang sekarat? Kemarahan dan kecurigaan memuncak. Rapat-rapat rahasia mulai digelar. Tokoh-tokoh muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Chairul Saleh mendesak. Desakan itu berubah jadi tindakan. Tindakan nekat. Mereka memutuskan untuk memisahkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Dan disinilah rencana penculikan itu dimulai. Sebelum lanjut, jika kamu merasa sejarah seperti ini penting untuk dikenang dan dipelajari, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukung channel ini supaya makin berkembang dan terus bisa menyuarakan sejarah yang mungkin tak semua orang tahu. Tanggal 16 Agustus 1945, dunia masih gelap. Tapi di Jakarta, sebuah gerakan diam-diam telah dimulai. Para pemuda yang sudah gelisah sejak mendengar kabar Jepang menyerah kepada sekutu, mengambil keputusan ekstrim, menculik Soekarno dan Hatta. Tujuannya bukan jahat, tapi radikal. Mereka ingin memaksa kedua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu izin dari Jepang. Soekarno dan Hatta dibawa ke kota kecil di Karawang, Rengas Dengklok. Sebuah rumah sederhana milik seorang anggota PETA jadi saksi bisu ketegangan paling kritis dalam sejarah bangsa ini. Tapi tunggu sebentar, apakah ini benar tindakan heroik atau justru tindakan sembrono? Disinilah kontroversi bermula. Soekarno murka. Ia merasa dijebak oleh mereka yang belum paham rumitnya permainan politik global. Hatta pun menyebut aksi ini sebagai bentuk ketidakdewasaan politik. Negara ini tidak bisa dibangun dengan semangat meledak-ledak, kata Hatta tegas, tapi dengan strategi yang matang dan perhitungan yang tepat. Namun pemuda punya argumen lain. Jepang sudah kalah. Jika kemerdekaan tidak segera diproklamasikan, maka Belanda bisa kembali datang dengan membawa Nietzsche dan tentara sekutu. Kecurigaan makin memuncak. Beberapa pemuda bahkan percaya bahwa golongan tua terlalu lunak kepada Jepang. Ada bisikan bahwa sebagian dari mereka justru ingin tetap menjaga relasi dengan Tokyo demi posisi politik mereka sendiri. Dan jangan salah, di balik ketegangan ini ada perpecahan nyata di dalam tubuh perjuangan bangsa. Bukan hanya melawan penjajah, tapi juga perang antara idealisme dan realisme. Soekarno tetap kukuh pada caranya. Ia tidak ingin kemerdekaan Indonesia terlihat sebagai hasil tekanan pemuda atau lebih buruk lagi kesepakatan dengan Jepang. Sementara para pemuda, mereka hanya takut satu hal, terlambat.
Terlambat hingga segalanya direbut kembali oleh Belanda. Terlambat hingga sejarah kembali dikubur dalam penjajahan. Ketegangan berlangsung hampir 24 jam. Di Jakarta, Ahmad Subarjo bergerak cepat. Ia menjemput Soekarno-Hatta, membawa jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan esok hari, tanpa embel-embel Jepang. Akhirnya, malam itu, keduanya kembali ke Jakarta. Tapi satu hal pasti, peristiwa Rengas Dengklok bukan sekadar penculikan. Ini adalah perlawanan, bukan kepada penjajah, tapi kepada keraguan. Sebuah babak yang membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal perang melawan kolonialisme, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan ketika bangsa sendiri masih ragu. Setelah kembali dari Rengas Dengklok pada malam hari, Soekarno dan Hatta tak banyak bicara. Langkah kaki mereka berat, bukan karena lelah perjalanan, tapi karena mereka sadar esok hari bangsa ini akan mengambil langkah yang tak pernah bisa ditarik kembali. Sementara itu, rumah Laksamana Maeda, seorang pejabat Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, disulap menjadi markas rahasia penyusunan naskah proklamasi. Di sanalah sejarah menulis dirinya sendiri. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk mengelilingi meja sederhana. Waktu menunjukkan dini hari 17 Agustus 1945. Tanpa komputer, tanpa saksi dunia, hanya pena dan kertas dan semangat ratusan tahun penjajahan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Satu kalimat yang ditulis dengan darah sejarah dan tinta pengorbanan. Tapi lagi-lagi, konflik kecil masih terjadi. Para pemuda mendesak agar semua tokoh rakyat menandatangani. Tapi Soekarno menolak. Cukup 2 orang atas nama bangsa Indonesia, katanya. Ia tahu, kemerdekaan bukan urusan jumlah tanda tangan, tapi keberanian menanggung konsekuensinya. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tanpa panggung megah, tanpa kamera, tanpa pasukan, hanya tiang bambu, bendera jahit tangan oleh Fatmawati, dan suara Soekarno yang serak namun lantang. Proklamasi, udara Jakarta berhenti. Burung tak berkicau, bumi Nusantara seakan menahan napasnya. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada sorak-sorai massal, tidak ada fanfare, tapi ada satu hal yang tak terbantahkan. Sejak detik itu, dunia telah berubah. Namun pertanyaan yang tak pernah dijawab secara gamblang. Apakah Belanda akan tinggal diam? Apakah proklamasi akan dianggap sah oleh dunia internasional? Jawabannya tidak. Bahkan sebelum tinta di kertas itu mengering, Belanda dan sekutu telah merancang kembali kedatangannya. Dan inilah awal dari perjuangan baru, bukan melawan kertas perjanjian, tapi melawan peluru, bom, dan darah. Proklamasi hanyalah gerbang. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai, karena kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil dari keberanian, konflik, dan keputusan paling nekat dalam sejarah bangsa. Setelah proklamasi, apakah kemerdekaan benar-benar milik kita? Proklamasi sudah dibacakan, bendera merah putih sudah berkibar, Indonesia secara de facto sudah merdeka. Tapi, apakah itu cukup? Apakah penjajahan benar-benar berakhir? Tidak, sobat. Yang terjadi justru sebaliknya. Sekutu datang kembali, Belanda ikut menumpang, dan senjata kembali diarahkan ke dada rakyat Indonesia. Perjuangan baru dimulai, Medan berubah menjadi neraka, Surabaya membara, Bandung lautan api, dan ribuan nyawa jadi tumbal dari satu kalimat sakral bernama merdeka. Tapi ada satu fakta yang masih jarang dibahas. Soekarno dan Hatta ditangkap pada 1948 oleh bangsa sendiri. Di tengah gejolak politik, mereka sempat dianggap berbahaya oleh sesama pejuang. Dikucilkan, difitnah, dan bahkan nyaris dihabisi dalam konflik internal Republik yang masih muda.
Sejarah memang mencatat pahlawan, tapi lupa menyebut betapa kesepian mereka saat masih hidup. Dan hingga hari ini, apakah kemerdekaan benar-benar milik rakyat atau hanya milik segelintir elit yang menang dalam sistem? Mengapa masih banyak yang lapar sementara negeri ini katanya kaya? Mengapa keadilan terasa berat sebelah? Apakah ini harga dari kemerdekaan? Atau kita telah melupakan makna proklamasi itu sendiri? Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan sejati baru akan terasa saat setiap rakyat bisa hidup dengan martabat, dengan hak yang setara, dan suara yang didengar. Dan pertanyaan terakhir untuk kamu yang menonton. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau kita hanya berpindah dari penjajahan asing ke penjajahan sistem? Tanpa Rengas Dengklok, mungkinkah proklamasi ditunda? Peristiwa Rengas Dengklok bukan sekadar penculikan. Ini adalah momen krusial yang mengubah arah sejarah. Jika para pemuda tidak nekat menjemput Soekarno-Hatta, bisa jadi proklamasi benar-benar tertunda atau bahkan batal. Di balik drama dan ketegangan tersimpan satu pelajaran penting. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil keberanian untuk mengambil risiko. Dan keberanian itu datang dari generasi muda. Sebelum kamu tutup video ini, coba renungkan. Apa yang kamu lakukan untuk negeri ini hari ini? Kalau kamu suka konten sejarah yang penuh sisi tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan terus membedah sejarah dari sisi yang jarang dibahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.